Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak menikmati kisah-kisah generasi salaf yang agung. Sungguh, keteladanan mereka akan menjadi warisan peradaban yang akan dikenang dan diikuti dari satu generasi ke generasi. Sebuah warisan yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan dari peradaban manapun di dunia ini. Inilah peradaban yang diwarnai oleh pelakunya dengan keimanan, ketakwaan, keikhlasan, kejujuran, kedermawanan, ketawaduan, keluhuran akhlak dan budi pekerti yang agung. Di antara kisah yang menakjubkan dari kisah para salaf adalah kisah yang diteladankan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hambal. Betapa jernih hatinya, betapa bening nuraninya, betapa indah kata dan doanya. Pastikan untuk like, komen dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua dalam menjalani kehidupan dengan kebaikan hati dan keikhlasan yang tinggi. Mari kita menyimak kisah menakjubkan perihal kejernihan hati Imam Ahmad yang diabadikan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Raudatul Uqala. Ibnu Hibban menyebutkan bahwa dia pernah mendengar Ishaq bin Ahmad Al-Qattan Al-Baghdadi bercerita bahwa beliau di Baghdad memiliki seorang tetangga yang merupakan tabib dan sering menyebutnya tabib bagi para ahli Quran. Tabib itu sering mengunjungi dan memeriksa orang-orang solih. Ia pernah menceritakan pengalamannya kepada Ibnu Ishaq. Tabib itu bercerita, suatu hari aku pergi menemui Imam Ahmad bin Hambal, yang sedang bersedih. Aku kemudian bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu, wahai Abu Abdillah? Imam Ahmad menjawab, aku baik-baik saja. Aku menyahut, baik bagaimana? Imam Ahmad menjawab, aku telah mendapat ujian dengan fitnah, sehingga aku dicambuk. Lalu mereka mengobatiku, dan aku merasa sudah sembuh. Hanya saja, aku masih merasakan sakit pada tulang punggungku. Rasa sakitnya jauh melampaui rasa sakit akibat cambukan yang aku alami. Aku katakan kepadanya, coba, singkapkan tulang punggungmu kepadaku. Aku pun melihat punggungnya, tapi aku tidak melihat apa-apa selain bekas cambukan. Aku belum tahu penyebabnya, tapi aku akan mencoba mencari tahu. Ketika keluar dari rumah Imam Ahmad, aku segera menemui temanku yang menjaga penjara. Aku berkata kepadanya, aku ada sedikit keperluan, bolehkah aku masuk ke penjara? Ia menjawab, masuklah. Aku kemudian masuk ke dalam penjara. Aku kumpulkan para pemuda. Saat itu aku membawa beberapa uang dirham yang aku bagi-bagikan kepada mereka. Aku pun banyak berbincang-bincang dengan mereka, sehingga mereka merasa senang dengan keberadaanku. Lalu aku mencoba bertanya, siapa di antara kalian yang paling banyak dicambuk? Mereka saling membanggakan diri mereka, hingga akhirnya mereka sepakat pada satu orang yang paling banyak dicambuk dan paling sabar. Aku kemudian bertanya kepadanya, bolehkah aku bertanya sesuatu? Ia menjawab, silakan. Aku pun bercerita, ada seorang kakek tua yang lemah. Apa yang ia lakukan tidak seperti yang telah kalian lakukan, ia dicambuk dalam keadaan lapar agar ia mati. Tapi ia belum mati juga. Kemudian ia diobati dan ia pun sembuh. Hanya saja, pada bagian tulang punggungnya ia masih merasakan sakit yang dahsyat hingga ia tidak mampu menahannya. Tiba-tiba orang yang aku tanyai tertawa. Aku pun bertanya, ada apa denganmu? Ia menjawab, orang yang mengobatinya adalah tukang tenun. Aku terkejut seraya berucap, benarkah itu? Dia menjawab, ia membiarkan sepotong daging mati tertinggal pada tulang rusuknya. Dan ia tidak mencabutnya. Aku pun bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Ia menjawab, penenun itu membedah tulang rusuknya. Lalu ia mengambil sepotong daging itu, dan meletakkan pada tulang rusuknya. Jika daging itu dibiarkan, ia akan sampai pada hati, hingga bisa menyebabkan kematian. Aku segera meninggalkan penjara, dan menemui Imam Ahmad bin Hambal, ia masih berada di tempat dengan keadaan yang sama. Lalu aku menceritakan apa yang telah aku ketahui. Imam Ahmad bertanya, jika demikian, siapa yang akan membedahku lagi? Aku menjawab, aku yang akan membedahnya. Imam Ahmad segera masuk ke rumah, kemudian keluar dengan membawa 2 bantal, dan meletakkan handuk di bahunya. 1 bantal disiapkan untuk diriku dan 1 bantal untuknya. Kemudian dia duduk di atas bantal itu, lalu berkata kepadaku, mintalah pilihan terbaik kepada Allah agar dia memilihkan yang sesuai untukku. Selanjutnya aku mengusapkan handuk pada tulang punggungnya. Aku katakan kepadanya, tunjukkan padaku, mana daerah yang sakit. Ia menjawab, letakkan jarimu pada punggungku, aku akan memberitahumu. Sambil memegang punggungnya,
Aku berkata, apakah di sini tempat yang sakit? Ia menjawab, alhamdulillah, itu baik-baik saja. Kembali aku bertanya, apakah ini yang sakit? Ia menjawab, alhamdulillah, itu juga baik-baik saja. Apakah ini yang sakit? Ya, di situ. Aku memohon kesehatan kepada Allah. Akhirnya aku mengetahui daerah yang sakit. Lalu aku meletakkan pisau yang panas. Saat merasakan panasnya pisau, Imam Ahmad meletakkan tangan pada kepalanya seraya berucap, Ya Allah, ampunilah Mutashim. Hingga aku berhasil membedahnya. Aku ambil daging mati itu, lalu aku buang. Aku jahit kembali luka yang dialami Imam Ahmad, dan ia masih saja berucap, Ya Allah, ampunilah Mutashim. Hingga akhirnya, Imam Ahmad bisa tenang. Keadaan hening, kemudian aku bertanya kepada Imam Ahmad, Wahai Abu Abdillah, biasanya orang yang telah mendapatkan penganiayaan dari orang lain, ia akan mendoakan buruk orang yang menganiayanya. Tapi aku melihat dirimu mendoakan baik kepada Mutashim. Imam Ahmad menjawab, aku juga memikirkan seperti apa yang kamu ucapkan. Ia adalah keturunan paman Rasulullah. Aku tidak ingin saat di hari kiamat nanti, aku datang dengan membawa permusuhan terhadap salah seorang dari kerabat Rasulullah. Aku sudah memaafkannya. Subhanallah. Kisah ini adalah cerminan dari akhlak dan moralitas luar biasa yang dimiliki oleh para ulama salaf. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua untuk menjaga hati yang bersih, memaafkan, dan selalu berupaya untuk berbuat baik, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.